Ini seruan jihad. Ya, sebar dan sampaikan ini semua. Ya, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, saya kira kita semua wajib untuk jihad fisabilillah. Apapun. Ya, karena sekali lagi harga diri, ya, martabat, iman dan Islam kita udah diinjak-injak oleh bajingan-bajingan ini, saudara ya. Saya menerima satu kabar yang sedih, yang pilu, yang menyayat hati, dan juga tentunya membuat hati kita terbakar ya. Tensi kita akan naik ketika melihat berita ini. Ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus. Terima kasih buat dukungan teman-teman sekalian ya. Tanpa kalian maka channel ini tidak ada apa-apanya ya. Tapi karena ada kalian maka channel ini ada apa-apanya gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di cuplikan dan juga judul yang saya berikan, bahwa Ustadz Agustan ini mulai panik dan juga menangis ya, tersayat-sayat hatinya dan juga merasakan hati yang pilu, sedih. Wow, kasihan ya, lihat mukanya saja saya sudah rasa kasihan teman-teman sekalian ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang statementnya, bagaimana dia mencoba membangun opini untuk mengadu domba, mempropaganda lagi teman-teman sekalian soal kasus yang ada di Sibolangit dengan kasus yang terjadi di Cilegon ya, dan juga tentang imannya ketika dia masih Kristen, katanya pokoknya bobrok dan juga kejam dan ya pokoknya jahat, kotor gitu ya. Jadi dibandingkan dengan agamanya yang sekarang yaitu agama Islam. Dan teman-teman sekalian, ternyata di cuplikan video di awal saya berikan buat kita, ketika pesantren yang ada di Sibolangit itu di demo, dan itu ya tahu sendiri beritanya teman-teman, bahwa itu bukan atas nama agama Kristen dan itu bukan intimidasi daripada orang-orang Kristen, tetapi ini adalah ada orang yang mafia tanah ya dibalik daripada demo itu. Nah, dia menghubungkan itu dengan orang Kristen dan juga kasus penolakan gereja yang terjadi di Cilegon ya. Untuk itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan ocehan daripada Ustadz Agustan yang saat ini lagi rapuh hatinya, lagi sedih, lagi tersayat-sayat dan juga tensinya naik teman-teman, darah tinggi, hampir mungkin stroke ya. Dan kita dengarkan dia dulu ya, apa yang disampaikannya berikut ini. Saya menerima satu kabar yang sedih, yang pilu, yang menyayat hati, dan juga tentunya membuat hati kita terbakar ya. Oh, ya. Tensi kita akan naik ketika melihat berita ini ya. Dan demo ini tidak ada yang mengawal, saudara. Mereka masuk di halaman pesantren, nggak ada yang mengawal ya. Kalau terjadi apa-apa bagaimana gitu loh ya. Jadi itulah kalau mereka mayoritas ya kan. Saya hanya ketawa, saudara. Ternyata itulah iman saya yang dulu ini lebih jorok ya, lebih radikal ya, ya lebih nggak karu-karuan ya kalau mau dikomparasikan dengan yang sekarang. Saya tidak paksakan ini, kaitkan ini dengan iman, tapi realitanya seperti itu ya kan, faktanya seperti itu, bukan digoreng, tidak gitu ya. Di Cilegon pun mereka kan sudah menganggap kita, ya artinya kita tidak mengadu persoalan ini dengan Cilegon, cuma kan kita mengambil perbandingan, jelasnya kan seperti itu ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Agustan ya. Itu kita cut dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ada beberapa hal lagi akan kita bahas dengan videonya, tapi saat ini kita komentari dulu, kita luruskan dulu ini. Dan saya lucu ya, ketawa saya ketika saya lihat di sini. Dia mulai membangun opini, katanya tidak menghubungkan dengan iman ya, tetapi realitanya begitu kata dia.
Karena katanya lihat ketika mereka menjadi mayoritas dan mereka membuat seenaknya saja ya, mereka menutup pesantren ya. Kurang lebih seperti narasi-narasi ini teman-teman sekalian. Dia sedang mengpropaganda gitu ya, menjadi provokator. Seakan-akan yang melakukan penolakan pesantren ya di Sibolangit itu adalah orang-orang Kristen gitu ya, atas nama agama Kristen. Dan jelas-jelas viral di media sosial bahwa ini penyebabnya adalah mafia tanah yang dulunya yang pernah mau membeli tanah tersebut, tetapi pemiliknya tidak jual karena dia ingin membangun tempat pembacaan Al-Quran di situ, hafalan Al-Quran, rumah pesantren gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Tapi dia katakan tadi itu, ya kalau inilah iman saya dulu gitu ya, terlalu jorok, terlalu jahat, terlalu arogan, terlalu apalah macam-macam yang dia omongkan ya. Jadi ini seakan-akan orang Kristen itu jelek gitu ya. Nah, yang menarik di sini teman-teman sekalian, dia hubungkan dengan dia buat sebuah perbandingan yang terjadi di kota Cilegon. Padahal jelas-jelas kalau di kota Cilegon memang itu adalah perbuatan umat Islam. Jelas-jelas mereka para ulama, ya ustadz-ustazah, Majelis Ulama Indonesia teman-teman sekalian. Bayangkan itu mereka provokator di sana. Ya, justru mereka tokoh agama lah yang memulai kericuhan, memulai sebuah hal-hal yang tidak bagus atas nama agama dan atas nama Allah ya, atas nama Tuhannya gitu. Mereka tolak gereja, mereka tutup gereja, tidak berikan izin, paksakan menteri menteri agama mungkin ya, dan yang baru mereka lakukan adalah paksa wali kota. Lama-lama akan naik ke menteri agama nantinya. Mereka akan bantah semua apa yang sudah disampaikan oleh menteri agama. Dan itu jelas-jelas karena kita lihat bahwa Bapak Menteri Agama pun sudah berulang kali untuk menyampaikan supaya gereja di Cilegon yang hendak mendirikan gereja, para pendeta di sana diberikan izin ya, supaya mereka bisa membangun gereja, tempat ibadah, tempat diskotik ya, tempat-tempat itu kafe dan macam-macam itu mudah dapat izin di Cilegon. Tapi gereja itu tidak mudah teman-teman sekalian. Bayangkan itu. Dan itu banyak sekali orang-orang muslim yang kemudian saya bahas di channel ini kemarin ya. Saya tampil ada Denny Siregar, ada Gus Gus Arya, kemudian ada beberapa lagi ya. Ada ustadz juga pun yang tidak setuju. Bahkan mereka mengecam perbuatan orang-orang Islam yang beragama Islam di kota Cilegon itu. Kalau Ustadz Agustan kemarin justru dia setuju, dia dukung penolakan gereja yang terjadi di Cilegon. Nah teman-teman sekalian, yang menarik adalah Ustadz Agustan tahu juga sakit hati ya, pilu, sedih, tersayat-sayat hatinya gitu ya. Lalu dia mulai, ya ayo ini udah waktunya. Nanti teman-teman sekalian di akhir videonya kita akan tonton, dia mengajak berjihad katanya. Dia ngajak berjihad, ayo kita berjihad di jalan Allah lagi gitu. Ini sedang membuat sesuatu hal provokator dan juga memancing emosi daripada umat Islam ya, padahal tidak ada kaitannya dengan orang Kristen apa yang terjadi di Cilegon itu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, orang-orang semacam ini ya jangan diikuti. Ini iri hatinya, sakit hati Ustadz Agustan ini memang parah sekali teman-teman sekalian ya. Makanya tubuhnya itu ya semakin hari semakin kurus teman-teman sekalian, memikirkan ya bagaimana cara menghancurkan Kristen, bagaimana cara memanas-manasin umat Islam supaya membenci, supaya bentrok dengan agama Kristen gitu. Ini yang selalu dilakukan oleh Ustadz Agustan selama ini. Pergi ke mana-mana ya, bahas masalah gereja lah, sudah berapa gereja di sini gitu ya, kenapa diberikan izin dan macam-macam. Ini yang dilakukan oleh Agus Setan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, saya mengajak kita lagi untuk menonton ya video berikutnya yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ya. Kita lihat videonya. Telah terjadi ya, ini memang beberapa kali sih ya, rumah tahfiz Quran di demo ya oleh sebuah hotel di daerah sana. Ya nggak tahu apakah itu sebagai tunggangannya saja atau bagaimana. Yang jelas di sana
mayoritas kaum Tito semua. Ini sebagai bukti, saudara. Ya, ketika mereka berdemo, mereka teriak, Kasihan kau. bunuh, bunuh, bunuh. Ini babi bajingan bangsat, saudara. Ya, ya. Ini adalah satu bukti, saudara. Ketika mereka mayoritas, mereka semau udelnya, ya, dianggap kita ini kecoa, ya, mau main bunuh, ya. Ini memang sekali lagi terjadi bukan hanya persekusi, tapi intimidasi yang begitu luar biasa, sehingga anak-anak tahfiz Quran di sana mengalami satu ketakutan, mengalami satu depresi yang begitu luar banyak ini, saudara. Saya mendapatkan ini banyak sekali, ya. Cuma kira ini seruan jihad, ya, sebar dan sampaikan ini semua. Ya, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, saya kira kita semua wajib untuk jihad fisabilillah, apapun, ya, karena sekali lagi harga diri, ya, martabat iman dan Islam kita udah diinjak-injak oleh bajingan-bajingan ini, saudara, ya. Saya kira seperti itu. Ini beritanya A1, karena ustadznya sendiri sama saya cukup dekat untuk menyampaikan ini, untuk kiranya bisa dibantu. Ya, memang ini udah mencuat, ya, di media, kayak Rami tahu bahwa telah terjadi sebuah intimidasi, persekusi yang tidak bermoral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Jelas di sini bahwa dia sedang mengajak umat Islam untuk berjihad, gitu ya, untuk melawan. Ya, kalau kita lihat narasi awalnya tadi, dia mengajak umat Islam untuk berperang, gitu ya, untuk, ya, bentrok dengan orang-orang Kristen. Karena yang ada di otak Ustadz Agustan adalah di balik penolakan pesantren di Sibolangit, otaknya pasti orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang berkepentingan soal agama Kristen, gitu. Ini yang dia bangun narasinya, teman-teman sekalian. Jadi hati-hati dengan orang ini, ya. Saya minta kepada pihak kepolisian, ya, untuk secepat, ya, orang-orang semacam ini seperti Agustan ini, ya, Pak Polisi, saya bisa berikan bukti, ya, bukti yang begitu banyak, lebih dari 10 bukti tentang Ustaz Agustan ini. Memang dia adalah seorang penjahat yang menghina, menistakan, ya, suatu agama, yaitu agama Kristen. Ya, saya sudah simpan rekaman Ustaz Agustan ini, saya sudah kantongin semua, dan bisa dicek di channel TV Laskar Kristus. Bagaimana dia menghina kekristenan, bagaimana dia ceramah menggunakan Alkitab, padahal itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan oleh negara kita untuk apa? Mengganggu, ya, kitab suci orang lain, mengganggu keimanan orang lain, gitu. Tetapi Ustaz Agustan melakukan itu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat narasi-narasinya tadi itu, dia katakan kita adalah bajingan, kita adalah babi, kita ini kurang ngajar, bajingan tengik katanya, gitu ya. Karena Agustan alasan dia untuk buat ini karena ustadz yang mengajarkan di pesantren tersebut itu temannya dia, dan minta tolong ke dia untuk memviralkan, untuk minta tolong, ya, minta tolong agar dibantulah mereka, ya. Makanya dia katakan kalau tidak diselesaikan secara baik-baik, maka ini waktunya untuk kita berjihad di jalan Allah, ya. Nanti teman-teman, kalau mereka berjihad itu, mereka teriak nanti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, tolak gereja, takbir, tutup gereja, takbir, hancurkan gereja, tolak ibadah, dan macam-macam. Ini yang sedang mereka bangun narasi itu. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka diperbolehkan oleh Tuhannya, gitu loh. Dan ini merupakan kebahagiaan mereka ketika mereka tolak gereja, tutup pembangunan gereja, mereka bersuka cita dengan hal itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, sekali lagi hati-hati dengan Ustadz Agustan ini, ya. Kalau Anda melihat channelnya di Islam Care Report, ya, itu penuh dengan hujatan-hujatan dengan orang-orang Kristen. Maka memang kita tidak hobi, ya, untuk lapor-laporkan. Biarkan saja, ya, nanti ada waktunya saja Tuhan akan bertindak. Tetapi
kita juga tidak tinggal diam, tetap kita memberikan pembelaan iman kita, menggunakan hak jawabnya kita untuk meluruskan setiap narasi-narasi jelek, narasi-narasi kejam, narasi-narasi yang mengadu domba dari Ustadz Agustan ini dan kawan-kawannya, ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya berita ini tentang Ustadz Agustan boleh mengedukasi kita, dan juga kita bisa mengambil sisi positif, dan sisi yang negatifnya kita buang jauh-jauh, gitu ya. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau narasinya dia katakan bahwa ini aksi daripada orang-orang Kristen karena gereja sudah ditolak di Cilegon, termasuk juga channel HMC News kemarin mereka menghubungkan itu juga ke kasus di Cilegon tentang penolakan pesantren, padahal tidak ada hubungannya, karena yang menolak pesantren di sana bukan orang-orang Kristen dan bukan atas nama agama Kristen, ya. Jadi sangat jelas sekali, silakan cek di berita, gitu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.